Sebelum itu, jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng. Hai guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Diunah Diana. Oke, di sini gue bersama teman gue ya yang namanya Fiantri Rohma. Ya dia dulu teman gue di SMK Negeri 1 Kebumen. Jadi dia itu jurusan akuntansi. Dan di sekolah ya, tahu nggak dia disebut apa? Dia disebut sebagai juru kunci akuntansi guys. Gimana dong? Pastinya seru dong. Oke, selanjutnya kita akan perkenalkan lebih dalam tentang Fiantri Rohma, temennya Bimo pas dulu SMK, sekarang lagi kuliah di UNES, ambil jurusan akuntansi. Harusnya sih kuliahnya di UNES ya, di Semarang, cuma karena lagi corona ya udah kuliahnya di rumah online. Terus hari ini Dino ke rumahku mau ngajak ngobrol-ngobrol, mau tahu keseruannya kayak apa. Stay tune. sudah tahu ya tentang Fiantri Rohma. Oke, di sini gue juga mau tanya-tanya lebih dalam ya tentang Fiantri Rohma. Oke, katanya kamu di SMK disebut sebagai juru kunci akuntansi. Why? Itu itu kayak apa ya, cuma julukan teman-teman aja sih. Aku nggak yang master banget, itu ya nggak mungkin lah. Soal akuntansi itu banyak, tipe-tipenya banyak, terus tingkat kesulitannya banyak, harus teliti, dan aku orangnya tuh susah teliti. Ya sebenarnya semua orang mungkin bisa, cuma tinggal mau belajar apa enggak sih. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar terus bener-bener mau serius, bisa lah dijulukin jadi juru akuntansi. Oke, caranya Juru gitu ya guys, caranya gitu tips dan triknya supaya disebut sebagai juru kunci akuntansi. Oke, selain itu sekarang kuliah di UNES. Di UNES jurusan? Akuntansi dong. Oke, jurusan akuntansi karena dia suka akuntansi dari Kecil. Dari dulu udah suka akuntansi. Oke, BTW cita-cita kamu apa? Menteri Keuangan. Weh, Menteri Bu Sri Keuangan. Mulyani. Amin, Mohon doakan ya, Bu. aja ya mudah-mudahan bisa jadi Menteri Keuangan penggantinya, Bu. Ya nggak tahu kan. Oke, ya nggak tahu ya, kita nggak tahu, masih lama juga. Oke, di sini gue juga mau tanya ke kamu ya, Vi. Akuntansi di SMK dengan akuntansi ketika masuk dunia perkuliahan itu beda atau sama? Basically kalau misal di dasar pas aku semester 1 dan sekarang semester 2 kebanyakan masih sama. Materinya kan dasar lah ya, kan kayak ya itu apa, akuntansi, debit, kredit, akun, itu kan udah dapet di SMK gitu loh. Jadi kan ya basicnya sama, cuma kesini-sini karena pakai bukunya yang lebih ke internasional, kayak referensinya juga dari luar negeri kayak gitu. Jadi ya ada yang beda-beda kayak gitu, tapi ya intinya logikanya masih sama. Jadi kalau misal ada yang mau ambil jurusan akuntansi, pertama yang harus dinyalain itu bukan hafalan, bukan pinter ngitung, tapi logikanya tok dulu, jalan dulu. Logikanya jalan guys, logikanya jalan. Oke, bagi Pasti kalian yang pengen jurusan akuntansi ya, logikanya harus Jalan jalan. dulu. Oke, logika harus jalan. Berhubung gue nggak suka yang namanya jurusan akuntansi, mungkin logika gue nggak jalan ya. Oke, itu mungkin alasan yang pertama, logika gue nggak jalan. Oke, di sini gue juga mau tanya sama kamu, Vi. Gimana sih perjuangan kamu untuk dapetin UNES gitu loh? UNES kan juga peminatnya banyak ya, saingannya Banyak. juga banyak banget. Gimana sih cara kamu bisa tembus ke jurusan akuntansi di UNES, cabang dari UI? Kalau misal perjuangan, kalau bicara tentang perjuangan orang pasti beda-beda. Semuanya berjuang, semuanya capek, istilahnya berdarah-darah, nangis-nangis. Itu aku juga ngalamin. Kan sebenarnya aku orangnya planning banget ya, harus ditata dulu mau ngapain. Nah, pas lagi awal semester 1 kelas 9, kelas 12. kelas 12. Awal semester kelas 12 aku udah mau planning nih, mau belajar buat mau masuk PTN. Nah, tapi karena masih ada kesempatan buat ikut lomba, jadi ya yaudah mungkin dikasih kesempatan buat ikut lomba ya, kali aja menang Lomba gitu kan. menang. Kali aja menang. Jadi prepare buat lomba dulu, lomba akuntansi pas itu di mana? Polines. Oh, di Polines. Individu. Ada yang tahu Polines? Polines ya tetanggaan lah sama UNES, cuma UNES di atas, Polines maksudnya UNES Semarang atas, Polines di Semarang Lokasinya, bawah. Iya, ya, lokasinya. oke. Terus
itu karena ketubruk sama planning belajar planning lomba, jadi kan harus prioritasin lomba karena kan lomba bawa nama baik sekolah ya. Iya. Jadi udahlah belajarnya nanti lah, nggak mood juga kan campur-campur. Abis itu tahu-tahu udah tahun depan, udah mau Tahun 2019 ya. udah 2019, udah semester 2 kan, udah mau ujian nasional, ujian sekolah, ujian praktek, bla bla bla, semua ujian. Buyar dong, udah kayak aduh aku nggak ngapa-ngapain nih dari kemarin. Terus kayak aduh gimana ya gitu. Terus aku beli buku yang gede banget, tebel banget tuh, yang Buku The King. apa? Oh, The King. The King tuh yang tebel banget. Terus aku ikut kayak les online gitu, tapi ya karena nggak ada sinyal jadi ya gitulah, cuma yang Kendalanya kayak, di sinyal ya. jadi ya kayak ya yang penting belajar sama try out gitu. Terus aku bener-bener mepeng, aku harus belajar nih, bener-bener greget sebulan sebelum jadwal UTBK. Jadi tuh tiap hari aku buka materi, tiap hari aku baca walaupun cuma sedikit banget, tapi aku selalu. Tapi di sini gue juga mau tanya sama lo ya, ada nggak sih kendala lo dalam hal belajar gitu untuk bisa masuk ke kampus UNES? Kendala belajar pasti semua orang ada ya, kayak males. Number one. The first is males itu musuh banget lah, kayak kita udah planning aku mau belajar ini jatuhnya malas, yaudah nggak jadi ngapa-ngapain kan. Iya. Itu yang harus dihilangin. Terus kalau itu tadi ya sinyal ya Mbak ya, kan di sini mohon maaf sinyalnya masih Pelosok ya, kalau di pelosok itu sinyalnya luar biasa, sulit. ya. Gitu. Terus juga karena kita basicnya SMK, jadi kan kayak ya kita kuat di masing-masing prodinya Perjurusan, kita. Kan aku akuntansi, otomatis ya aku taunya paling banyak akuntansi, dapat kredit ngitung praktek kayak gitu. Tapi kan di UTBK nggak ada yang kayak gitu kan ya. Jadi ya udahlah belajar ya dari awal. Yang geografi, sosiologi, matematika dasar, yang katanya dasar tapi susah banget. Itu tuh nggak dapet, kita tuh nggak dapet. Ya mungkin karena Kitanya yang terlalu tahu sendiri lah ya, you know. Oke, Vi, gue juga mau tanya ya, ada nggak sih kendala lo dalam belajar gitu semasa perjuangan untuk kuliah? Oke, kendala. Semua orang pasti ada kendalanya ya. The first enemy is males. Jadi kayak musuh paling pertama yang harus dikalahin kalau lagi mau belajar itu males tuh. Terus kayak karena basicnya SMK, kita cuma kuat kayak di prodi kita masing-masing kan. Apalagi kita ya anak SMK nggak dapet sosiologi, nggak dapet geografi, nggak ada matematikanya dasar gitu kan. Dulu di SMK kan kita itu ya ikut organisasi. Betul. Nah, di kuliahan kamu tuh memperkembangkan organisasi itu nggak, atau kamu ikut organisasi lain dan lain-lain gitu? Kalau organisasi wajib ya, menurutku sih wajib ikut. Tapi organisasi itu bukan untuk apa ya, kayak cuma nampang terus kayak biar kita, malah buat kita itu kerepotan. Itu jangan. Karena aku masih adaptasi ya, semester 1, semester 2 gitu kan. Jadi aku cuma ikut satu. Apa? Dan itu tuh kayak klub akuntansi gitu di UNES. Klub akuntansi guys, bukan klub sepak bola ya. No. Jadi lewat klub itu juga aku nanti bisa kayak, kan di situ apa ya, lingkungannya akuntansi. Jadi kita bisa ikut lomba-lomba bareng, terus belajar bareng kayak gitu. Jadi tahu-tahu materi-materi cutting kan, jadi tambah seneng gitu. Intinya tentang akuntansi. Oke, akuntansi guys, bukan akuntansi ya, akuntansi. Oke, selain itu juga pasti banyak sekali lah ya trik perjuangan kamu, terus cara belajar kamu dan lain sebagainya gitu loh, trik dan trik biar mereka juga bisa ikut-ikut gitu cara kamu biar lebih mudah. Kalau tips and trick apa ya? Pertama sih kayak ya dari diri sendiri lah, tentuin tujuan. Itu sih goalsnya kalian tuh apa, pengennya apa, pengen masuk mana kayak gitu. Yang ya berarti kalau kalian pengen masuk ke PTN atau mau masuk ke kuliahan kayak gitu ya, berarti ya harus bisa lolos ke situnya gimana. Berarti kan belajar dulu buat seleksinya itu. Terus nggak boleh yang kayak ngerasa capek terus berhenti. Capek boleh tapi jangan berhenti. Capek boleh tapi jangan berhenti. Mengeluh boleh tapi jangan menyerah. Gitu. Pokoknya jalan terus aja. Nanti capeknya kita tuh bakalan kebayar kalau misal udah hasilnya. Udah ada hasilnya gitu. Kadang-kadang aku juga
ya bukan orang yang selalu berhasil kan, kita juga pasti sering gagal gitu. Jadi kan kayak kalau misal gagal ya wis nggak apa-apa gitu loh, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi ya, Masuk kayak gue gitu ya, sih. gue juga gagal. Nggak apa-apa, bangkit lagi, semangat. Ya harus semangat ya. Kita berjuang bareng ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Dan mudah-mudahan trik-trik dan pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kalian yang menontonnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment, and share this video. Ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.